terima kasih atas sarannya. Ya, kita tuntaskan dulu masalah ya, nanti dari kegiatan acara lain-lain sebentar Pak ya. Dan kita tuntaskan dulu ini masalah penerimaan rapot sudah, kemudian tentang pembelajaran di ke depan ini mungkin sudah tidak ada lagi ya. Ya. Ada Pak, ada satu. Saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaan dari Bapak Mas Ruli. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya, dan ini berkenaan dengan siswa tadi itu yang mana agak sedikit unik ketika saya melihat siswa kita yang daring. Yang daring umumnya biasanya alasannya sangat mendasar. Mendasarnya adalah khawatir ngumpul dengan temannya, khawatir ketularan dan sebagainya. Tapi ada 1-2 siswa saya temukan itu daring ini bukan karena COVID, bukan karena menghindari COVID, tapi karena justru sengaja istilahnya mungkin sekolah dari Palu. Makanya saya katakan saya punya asumsi seakan-akan kita menjadi SMA terbuka. Kalau memang mungkin mohon maaf agak keras sedikit, kalau memang yang bersangkutan kebetulan sekarang itu kedua orang tuanya ada di Palu, yang mana anak tersebut daringnya bukan daring karena istilahnya takut ketularan, tapi justru karena memang dengan sengaja atau mungkin juga situasi ini mengharuskan dia ikut ke Palu. Otomatis sekarang yang bersangkutan daringnya itu memang sengaja dari Palu. Jadi otomatis saya mempunyai asumsi kita menjadi sekolah terbuka, bukan sekedar universitas terbuka, tapi SMA terbuka jadinya. Kalau memang yang bersangkutan memang ada di sana, nggak bisa hadir, satu kali pun ya mungkin lebih bagus kalau disarankan untuk dipindahkan. Itu. Ini fakta dan saya juga punya namanya, datanya juga ada. Meskipun saya tetap memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk diberi tugas-tugas baik melalui video, melalui tugas-tugas yang lain via PDF dan sebagainya. Itu saja Pak. Bagaimana kita harus menyikapinya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mungkin bukan cuma siswanya, gurunya juga ada yang tarik terus. Begini, tentang pembelajaran ini juga kan masih setengah, ya masih terbatas. Ya, jadi itu pun lagi kalau orang tuanya masih menginginkan dia daring, tetap kita layani daring. Kita tidak bisa paksakan untuk luring. Ya, seperti jadi kalau masih ada yang daring, ya itu dipersilakan saja dulu. Yang penting dia aktif. Nah, yang kita permasalahkan ketika dia tidak aktif. Tidak aktif mengikuti daring maupun luring. Itu saja. Ada lagi? Ya, kalau sudah tidak ada, ya kita coba apa yang dibicarakan tadi oleh Pak Hairul. Tetapi sebelum itu saya dapat konfirmasi, ya artinya ketika kita ini sekarang jangan sampai kita melupakan apa yang sedang kita perjuangkan, ya apa yang sedang kita perjuangkan sekarang, ya jangan sampai kita lupa. Nah, oleh karena itu ini tetap berjalan, ya usaha ini tetap berjalan, yaitu apa yang kita perjuangkan tentang rekan kita, orang tua kita, ya mungkin guru kita, ya Pak Suharyono, itu tetap berjalan, tidak mandek. Ya, jangan sampai kita beranggapan bahwa ini proses ini tidak jalan. Ya, jadi melalui kesempatan ini, ya, sehubungan dengan apa yang Pak Hairul katakan tadi, ya saya mulai dulu dari
apa yang kita sudah laksanakan, ya bahkan kita sudah sampai demo mogok mengajar, yang kemudian kita akan berhenti begitu saja, itu tidak mungkin. Nah, kita akan tetap melaksanakan walaupun mungkin kegiatannya lain, ya kegiatannya lain. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya dapat WA bahwa teman-teman ini yang mungkin dalam forum itu bahkan kegiatannya sudah sampai ke tingkat nasional. Nah, mungkin ini tidak beberapa lama lagi, mungkin dalam beberapa hari ini akan ada dari PPWI, ya dari pusat itu akan ke Poso, ya, dan ini mungkin bisa dimanfaatkan, ya, bisa kita manfaatkan juga, atau mungkin mereka ini mungkin akan bertemu dengan perwakilan-perwakilan yang ada di SMA 3, atau mungkin juga yang ada di SMA 1, ya. Karena kasus itu dia berhubungan erat dengan orang tua. Jadi kita akan persiapkan juga perwalian atau orang-orang tua dari siswa yang lalu sudah diundang, karena sudah pernah diundang, ya, selama masa Pak Suharyono itu sudah pernah mengadakan rapat di GOR di belakang itu orang-orang tua, dan mereka siap, ya. Mungkin kita tinggal melihat lagi, ya, datanya atau orang tua itu supaya kita bisa menghubungi mereka itu dan siap memberikan komentar, dan siap memberikan komentar ketika bapak-bapak dari PPWI ini, ya, datang. Nah, kemudian ada juga dari siswa, ya, sudah bisa juga memberikan keterangan sehingga mereka mendapatkan data yang valid, ya, dan mungkin bisa menguatkan alasan mereka sehingga pelaksanaan proses PK itu bisa berjalan dengan lancar, dan semoga Pak Suharyono dan Pak Hasbullah itu bisa bebas kembali. Nah, itu. Nah, kemudian sebagaimana yang saya katakan tadi, marilah kita sama-sama membantu keluarga beliau, Pak Suharyono juga kita bantu, ya, karena untuk melaksanakan PK ini tentunya butuh dana yang sangat besar. Ya, butuh dana yang sangat besar. Silakan Bapak Ibu bincang-bincang dengan mungkin orang yang pernah berperkara sampai ke pusat itu, ya, bagaimana dana yang mereka gunakan. Ya. Oleh karena itu saat ini saya menghimbau pada Bapak Ibu, marilah kita sama-sama mendukung, ya, kegiatan ini. Kita dukung, kita bantu semampu kita, ya, semampu kita. Kalau memang toh ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa membantu beliau, ya, itu maka kita kerjakan dan kita laksanakan dalam hal membantu beliau karena dana ini memang sangat dibutuhkan. Ya, saya tidak tahu kalau dari Ibu Mike mungkin yang sudah terkumpul dari guru berapa, kalau dari siswa, dari alumni, ya mungkin sudah ada juga. Kalau dari Ibu Mike juga yang sama Ibu Mike, ya, yang sudah terkumpul.
mungkin sudah ada 18 juta, 18 miliar, 18 juta. Siap. Ya. Ya, biar bagaimanapun orang tua kita ini bagian dari kita yang tidak terpisahkan, yang mana beliau merupakan senior yang telah memberi hal-hal yang menyenangkan, dalam artian kita tidak pernah istilahnya kita temukan sedikit pun dalam diri beliau untuk baik itu komunikasi maupun memberi radiasi pada kita semua, baik itu komunikasi secara langsung, gurauannya, sentuhan-sentuhannya itu yang kadang-kadang itu membuatkan kita sekalian. Tentunya dalam hal ini, ayo kita sisihkan rezeki kita, ya mudah-mudahan semakin kita tulus menyisihkan rezeki kita, insya Allah jangan khawatir, harta kita tidak akan berkurang. Saya senantiasa kemarin mencoba menghubungi kawan-kawan saya, bukan juga berarti kita membuka sesuatu celah kita, namun beberapa teman-teman dari sekolah lain terutama sama guru, bukan lingkungan MKKS, tapi saya mencoba mengorok telinga teman-teman saya. Masalah tanggapannya terserah mereka dan beberapa teman yang lain, tapi sesama guru, bukan sesama di lingkungan MKKS. Ya mudah-mudahan saja kita tidak akan surut, tidak ada pudar semangat kita. Ayo kita sama-sama kita sedikit juga ikut merasakan. Biar bagaimanapun orang tua kita ini telah membuka jalan kepada kita sekalian, berkenaan kita juga pernah merasakan dari hasil perjuangannya, kita juga pernah merasakan. Ayo kita sisihkan rezeki kita untuk dia, kita tetap semangat, jangan sedikit pun kendur. Oke, ini tambahan saya. Mudah-mudahan kita semuanya akan senantiasa diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, kemudian keutamaan yang lain, terutama hal-hal keberkahan bagi keluarga kita semuanya. Mungkin ada sentilan dari teman-teman yang lain berkenaan dengan orang tua kita ini. Beliau ada satu catatan saya yang selalu memberi motivasi pada kita sebagai bagian dari beliau, yang mana beliau selalu katakan lakukan segala sesuatu dengan ikhlas, itu bahasa beliau yang beliau ucapkan pada kita di penghujung sebelum beliau ke sana. Mungkin ada teman yang lain. Ya, sebelum kita lanjutkan, kemudian untuk yang tadi yang saya katakan untuk orang tua itu mungkin Ibu Mariani dan kawan-kawan ini mungkin bisa ke Bu Haji, karena data siswa orang tua yang diundang lalu itu mungkin masih ada di sana. Ya, mungkin dari data-data siswa yang diundang lalu itu kita bisa mengumpul perwakilan orang tua, ya perwakilan orang tua. Ya, kalau perlu kita buatkan testimoni, kita videokan, mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin bisa kunjungi orang tua sambil kita rekam ini. Nanti kemudian juga kalau ada yang langsung ya dengan bapak-bapak PWI itu, ya, itu juga. Kemudian selain itu kan tidak mungkin semuanya yang bisa akan mereka kumpulkan, jadi sehingga kita yang membuat rekaman-rekamannya itu mungkin bisa akan jadi memperkuat
bukti bahwa memang orang tua itu mengetahui, menyetujui semua penggunaan uang itu, ya, itu disetujui dan diketahui, ya, diketahui oleh orang tua. Karena itu sudah ada ikrarnya secara tertulis, sudah ada datanya di sama Ibu Ati sana. Oke, sudah di sana, tinggal dilihat kembali, kemudian nanti dihubungi secara langsung. Nah, kemudian untuk komite nanti bisa kita hubungi Pak Bakari, Pak Usman Bakari, mungkin bisa mewakili komite, dan mungkin ada dari pengurus komite lain, nanti kita cari kalau ada mereka yang bisa melaksanakan itu. Nah, selanjutnya saya serahkan lagi ke Pak Mas Ruli, mungkin ada teman-teman yang punya pendapat lain. Oh ya, silakan. Karena ada kedukaan, ya, karena beliau yang harus sebagai imam di Gebang Rejo, ya, silakan Pak. Dan insya Allah Ibu Fitri bisa bikin pelatihan di sini, Pak Hairul bisa bikin pelatihan tentang penyelenggaraan jenazah. Ya, kita semua bisa ikut, ya, supaya ya kita bisa kalau darurat sudah tidak ada lagi mungkin imam banyak yang dia tangani, ya kita bisa secara darurat bisa menangani penyelenggaraan jenazah. Karena itu fardu kifayah yang bagi umat Islam. Baik, mungkin di antara teman-teman ada masukan, ada unek-unek atau mungkin juga ide-ide kreatif yang mungkin akan disampaikan pada Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Kenapa wajahnya sudah sembunyi? Oke, ya saya ambil alih dulu lagi, ya. Oke, kita tinggalkan lagi itu. Saya selingi lagi dulu dengan yang tadi tentang sumbangan duka kita, ya, mungkin kedukaan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita beberapa hari ini mungkin ada teman-teman kita yang berduka, ya, berduka maupun beliau juga mengalami sakit dan sebagainya. Misalnya ini Pak Tian, mungkin karena ini ada panitianya, mungkin bisa melaporkannya. Kemudian untuk yang sampai saat ini itu sumbangan duka itu ya kita sepakati sekarang. Coba kita lihat kembali flashback ke belakang. Saya itu lalu terus terang sama Ibu Saleha, ya, sama waktu meninggalnya Ibu Saleha punya suami itu, saya mencoba buka suatu cara, ya, kemarin itu, karena saya lihat selama ini mungkin kalau ada orang tua kita yang meninggal atau mungkin itu gregetnya, ya, kegiatannya itu mungkin tidak terlalu nampak. Maka waktu itu saya mencoba buka di WA, ternyata banyak yang respon dan akhirnya kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, cuma yang saya sesali setelahnya itu ya tidak ada. Ya, saya juga tidak ini lagi karena kapasitas saya waktu itu memang bukan sebagai pimpinan, cuma saya coba menggali itu,
Ya, karena itu yang berlaku di Gorontalo, yang mungkin juga berlaku di tempat saya di Minahasa waktu saya tempat mengajar. Nah, saya coba itu. Nah, ini ya. Tadi juga yang kepala sekolah, ya terus terang yang kepala sekolah kita, Pak Arifin itu kepala sekolah SMA 2 ya, Pak Mona, setelah itu meninggal, yang mungkin belum ada reaksi. Ya, kemarin ya baru malam saya coba, ya ternyata banyak responnya. Sampai tadi pagi saya lihat ini di WA sudah banyak. Ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya kita ini ya mungkin punya hati nurani untuk membantu. Ya mungkin ya karena koordinasinya ya tidak terlalu baik, atau mungkin karena hasil keputusan kita itu mungkin yang tidak terlalu mungkin terlalu ngambang ya. Karena terus terang waktu orang tua saya meninggal itu, baik saya punya bapak maupun ibu, saya dapat sumbangan. Ya, saya dapat sumbangan dari sekolah. Ya, waktu orang tua saya meninggal, baik saya punya bapak, saya punya ibu, saya dapat sumbangan. Ya, saya dapat sumbangan. Sudah. Ya. Lalu itu, ya sudah. Kita coba sekarang, ya karena ada beberapa rekan kita ini, ya ada beberapa rekan kita yang mungkin berduka juga, ya berduka juga. Nah kemudian coba marilah kita aktifkan kembali, ya kita aktifkan kembali. Kalau perlu, ya ada beberapa hari ini ada orang tua siswa yang meninggal dunia juga. Ya, ini yang kebetulan juga Ibu Mei, ya siswanya, anaknya juga siswa dari sini. Kemudian sebelumnya itu ada perwaliannya Ibu Yayu ya, orang tuanya meninggal. Ya, waktu itu kita mau jonguk ke sana, cuma sudah dimakamkan. Akhirnya saya bilang sama Bu Yayu, ya sudah, nanti tinggal bagaimana dikondisikan dengan anak-anak perwaliannya, kemudian untuk dibawa ke sana. Ya, itu sebagai turut berduka citanya kita. Nah sekarang kita coba membicarakan hal itu, ya kita coba akan tetapkan. Ya, oke. Kita tetapkan saja. Ya. Jadi ketika ada duka, kita akan memberikan sumbangan, ya. Sumbangan. Bagaimana? Ya. Tidak ada Brian.
Satu, dua, tiga. Kan dulu di situ tuh. Yang dia dari apakah suara di sini terdengar? Tolong konfirmasinya. Boleh di-unmute saja dulu semua. Sudah ada yang SMA DKSD 1 Tentena, suaranya terdengar? Iya. Baik, terima kasih Pak. Sertifikatnya orang itu dikasih minum satu-satu tuh tidak. Sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Pengukuhan dan penyerahan sertifikat penghargaan Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula KPU Kabupaten Poso. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan seluruh undangan. Sebelum memulai rangkaian acara pada pagi ini, perkenankan saya Rahmayanti untuk memandu acara pada pagi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memulai acara pengukuhan dan penyerahan sertifikat penghargaan Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula
KPU Kabupaten Poso dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Alwi Ahmad Musa SOS, anggota Bawaslu Kabupaten Poso, Ibu Helmi Moni MSI beserta staf, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Poso, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Poso, Kepala Sekolah SMA Swasta GPST 1 Tentena, Kepala Sekolah SMK Swasta 1 GPST Tentena, Sekretaris KPU Kabupaten Poso Bapak Hamsa SH MSI, dan yang kami hormati pejabat pengawas dan seluruh staf di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Poso serta seluruh peserta yang tergabung secara daring pada kegiatan pagi ini. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini akan diawali oleh doa bersama. Mari kita berdoa dari tempat kediaman masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan melangkah ke acara selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Poso kepada Bapak Abdullah Lahambu SPD MPD. Disilakan. Bekerja di sini dan kesempatan yang saya ambil, dan mudah-mudahan untuk diri saya pribadi dan teman-teman semuanya bermanfaat. Mari sama-sama kita jaga. Karena setan ini datang kanan kiri atas bawah, ya boleh yang kita jaga. Kita jaga tali silaturahmi. Saya juga biasa kalau bercanda suka.
Kesempatan kedua diberikan kepada Kepala Sekolah SMA GKST 1 Pontianak untuk memberikan sambutan. Ada Kepala Sekolah SMA GKST 1 Pontianak? Atau yang mewakili untuk memberikan sambutan dari SMA GKST 1 Tentena? SMA GKST 1 Tentena terdengar? Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf, memang kami agak sedikit kendala jaringan. Saya mewakili Kepala Sekolah SMA GKST 1 Tentena. Pada saat ini ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada KPU Kabupaten Poso yang sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk mengikuti pemilihan duta pendidikan dalam hal ini untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan sebagai duta pendidikan pemilih pemula. Dalam hal ini kami sangat mengapresiasi untuk KPU Kabupaten Poso yang sudah memberikan kesempatan, khususnya kami siswa-siswi SMA GKST 1 yang berjumlah 6 orang mendapat kesempatan dan pengalaman untuk mengikuti kegiatan ini. Sekian penyampaian dari kami. Saya mewakili Kepala Sekolah SMA GKST 1 Tentena selaku pembina OSIS di SMA GKST 1 Tentena. Atas kesempatan yang diberikan kami sampaikan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah atau yang mewakili dari SMK Swasta 1 GKST Tentena. Baik, kesempatan selanjutnya kepada SMA Negeri 3 Poso atau yang mewakili bisa memberikan sambutannya. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Poso, disilakan. Pak Kepala Sekolah SMA 3, mohon memberikan sambutannya untuk bisa Pak untuk memberikan sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Poso. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Poso, Bapak Budiman Maliki Esos, sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada pagi hari ini. Dengan hormat kepada Bapak, disilakan. Baik. Terima kasih Ibu Nono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita bertemu lagi dalam satu acara atau kegiatan yang ini bagian dari rangkaian kegiatan bersama dengan komponen dan keluarga besar Dinas Pendidikan dan Menengah untuk SMA dan SMK untuk wilayah 3 Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Kacabis Pendidikan Menengah Atas dan SMK wilayah 3 Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bawaslu Kabupaten Poso atau yang diwakili dalam ini Ibu Eni, salah satu anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Poso. Yang sama saya hormati Bapak Ibu anggota KPU Kabupaten Poso dan Pak Sekretaris KPU Kabupaten Poso serta Bapak Ibu kepala sekolah yang siswa dan siswinya yang terpilih dalam Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemilihan Kabupaten Poso, yaitu Sekolah Negeri 3 Kabupaten Poso, SMK 1 Tentena Kabupaten Poso dan SMA 1 BKSD Tentena. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini seperti awal tadi saya sampaikan merupakan rangkaian kelanjutan dari kegiatan-kegiatan kami sebelumnya yang itu diinisiasi dan terbentuk melalui satu semacam komitmen kebersamaan melalui MOU. Tentu kegiatan selanjutnya akan kita lakukan bersama-sama dalam hal untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pemilihan serta pemilu 2024 mendatang. Nah, tentu atas nama KPU Kabupaten Poso sekali lagi menyambut positif dan berterima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi adik-adik siswa dan siswi yang berasal dari 3 sekolah ini untuk serius dan berkomitmen menjadi bagian dari kerja-kerja kami dalam melakukan pendidikan pemilih dan pemula untuk menghadapi kegiatan pemilihan dan pemilu 2024 akan datang. Perlu kami sampaikan, sekalipun kegiatan menentukan atau seleksi proses Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula untuk Kabupaten Poso terhadap siswa dan siswi yang ada di seluruh sekolah Kabupaten Poso. Namun fungsi dan kerja-kerja mereka tidak hanya sekedar di pengukuhan hari ini. KPU Kabupaten Poso punya komitmen yang kuat akan juga melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, pemilih, sosialisasi untuk partisipasi pemilih di kalangan anak muda atau pelajar dan siswa untuk kegiatan-kegiatan yang kami akan rencanakan pada tahapan menjelang proses tahapan pemilihan dan pemilu 2024 nanti. Nah, tentu ini sisa menunggu beberapa hari ke depan, bulan ke depan, yang itu akan masuk di tahun 2022. Memang secara resmi proses tahapan pemilu dan pemilihan 2024 ini belum ada ketentuan secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Namun secara tahapan proses kesiapan itu
tentu di semua KPU kabupaten, provinsi dan kabupaten kota itu akan tetap jalan seperti biasanya dalam rangka untuk memantapkan dan memaksimalkan proses pendidikan dan peningkatan partisipasi warga dalam melakukan keterlibatan mereka dalam pemilu dan pemilihan 2024 nanti. Oleh karena itu, kebetulan di tempat ini ada hadir satu orang siswi perwakilan dari SMA 3 yang terpilih menjadi duta pendidikan pemilih muda dan pemula, serta teman-teman yang melalui Zoom meeting ya, yang juga terpilih terutama dari Tentena. Jadi tidak perlu merasa jangan kegiatan ini hanya pengukuhan. Nah, nanti setelah ini tentu kita akan berkoordinasi dan berkomunikasi secara secara maksimal dengan kalian untuk kita melakukan persiapan keterlibatan Anda dalam kegiatan-kegiatan di KPU nanti ke depan. Tentu ini tidak dilakukan hanya sekedar berkoordinasi langsung atau berkomunikasi langsung dengan para duta yang terpilih, tapi tetap kita akan berkoordinasi dengan pihak sekolah, karena biar bagaimanapun semua proses dari awal sampai dengan terpilih dan akan melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya, posisi dan keberadaan sekolah masing-masing dari siswa-siswi ini tentu punya posisi strategis, sehingga KPU Poso tidak akan secara kosong atau secara orang-orang untuk melakukan koordinasi. Semua akan dilakukan koordinasi secara kelembagaan kepada pihak sekolah masing-masing. Selanjutnya, atas nama KPU Kabupaten Poso juga berterima kasih kepada Pak Capis yang sejak dari awal kami berkomunikasi, sejak dari awal kami diskusi, punya komitmen dan punya keinginan yang kuat untuk merespon segala hal terkait dengan keterlibatan sekolah maupun siswa dan siswi serta para pelajar dalam kerja-kerja untuk mengawal proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024 yang akan datang. Dan teristimewa juga untuk semua Bapak Ibu kepala sekolah, sekalipun yang hadir di kegiatan ini hanya 3 sekolah, tapi kami mengapresiasi semua kepala sekolah, Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Poso, khusus tingkat SMA dan SMK. Dan sekali lagi juga untuk para siswa dan siswi yang sudah beberapa kali mengikuti kegiatan bersama dengan KPU Kabupaten Poso. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita awali dengan pengukuhan dan penunjukan duta pendidikan pemilih muda dan pemula di Kabupaten Poso, kegiatan-kegiatan KPU Poso terkait dengan pendidikan dan sosialisasi kepada anak muda, kepada pemilih pemula ini akan menjadi bagian yang itu mendukung proses meningkatnya partisipasi oleh masyarakat dalam pesta demokrasi ke depan nanti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di sambutan kegiatan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pelaksanaan pengunduhan atau penetapan duta pendidikan pemilih muda dan pemula Kabupaten Poso tahun 2024 dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ketua KPU Kabupaten Poso. Selanjutnya, sambutan Kepala Cabang
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Awi Ahmad Musa, SOS. Dengan hormat kepada Bapak, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf karena sebenarnya hari ini saya tidak bisa gabung. Makanya kemarin saya sudah sampaikan kalau bisa diundur hari Kamis. Ternyata juga pihak KPU sudah terlanjur mungkin punya jadwal lain ya. Jadi sebaiknya nanti lain kali jauh-jauh hari kita berkoordinasi tentang tanggal pelaksanaan sesuatu kalau melibatkan kedua belah pihak. Saya hari ini sebenarnya tidak bisa. Saya ada kita rapim di Dinas Pendidikan, jadi kita bolak-balik. Nah, tapi saya luangkan waktu, saya cuma sekitar beberapa menit sambil nyetir dari kantor Setiabudi menuju kantor gubernur. Saya berterima kasih bahwa KPU sudah sampai dengan tahapan untuk pemilihan duta pemilih pemula sebagai bagian dari perencanaan yang kita sampaikan beberapa saat sebelumnya. Dan saya juga hanya langsung menegaskan saja untuk duta pemilih pemula di sekolah bahwa sebenarnya tugas utamanya adalah menjadi corong, di satuan pendidikan maupun di lingkungan masyarakatnya, sehingga pada akhirnya kita berharap bahwa informasi-informasi tentang pemilu itu bisa dipahami oleh seluruh teman-teman di sekolah. Jadi duta-duta ini nanti akan melahirkan duta-duta lainnya di satuan pendidikan, sehingga manfaatnya akan terasa, membuat informasi tentang kepemiluan di 2024 itu di dalamnya juga ada tentang money politik dan sebagainya, itu bisa sampai ke teman-teman. Jadi untuk para duta ya, tidak perlu kemudian harus melalui misalnya seremonial yang teragendakan dengan waktu tertentu, karena itu juga bisa mengganggu aktivitas peserta didik. Tetapi itu dilakukan dalam keseharian, ya, misalnya ketika proses belajar mengajarnya selesai, adik-adik duta waktunya istirahat, di situ bisa dimanfaatkan untuk bercerita, untuk menghimbau, menyampaikan informasi tentang hal-hal yang didapatkan. Yang didapatkan baik sumbernya dari KPU, sumber bacaan, maupun sumber di media-media sosial yang memang bisa dipastikan bahwa itu sumber-sumber yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, tentunya dengan teknik dan metode penyampaian informasi yang seperti itu, ini diharapkan setiap hari duta bisa melakukan tugasnya sebagai seorang duta untuk menyampaikan informasi tentang kepemiluan, tetapi dengan tidak mengganggu jadwal pembelajaran, sehingga jangan dipikirkan bahwa ini nanti karena saya duta harus buat acara A baru kemudian kita tampil. Saya pikir tidak harus melulu seperti itu, tetapi duta yang sudah ditetapkan itu kemudian menyandang sebuah misi untuk menyebarkan informasi ke teman-temannya di lingkungan satuan pendidikan, antar sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya, ya. Jadi itu hal-hal yang bisa dilakukan seorang duta. Dan juga hari ini juga saya mohon maaf ya, saya sudah melihat jumlah peserta ini sedikit di meeting. Apakah memang yang diundang hanya
sekolah yang menjadi pemenang atau secara keseluruhan, itu juga saya tidak tahu informasinya. Ya benar Pak Kabis, kita hanya mengundang untuk yang ikut terbatas saja untuk 2 sekolah ini. Ya, pantas Tiga sekolah. jumlahnya cuma sekitar sekian sekolah. Ya. Oke, memang tidak diundang secara keseluruhan untuk Zoom meetingnya. Itu yang terpilih. Ya, selanjutnya kami akan tetap mengapresiasi. Saya juga sebenarnya hari ini juga bertepatan ada undangan rakor dengan Touna, KPU Touna untuk pemutahiran, tapi betul-betul bertabrakan sekali jam ini semuanya. Makanya saya hanya menggunakan waktu di sela-sela saya bisa bertemu lewat Zoom meeting ini, dan saya mohon maaf saya sambil nyetir dan tidak berlama-lama lagi. Silakan kemudian dilanjut kalau masih ada prosesi selanjutnya. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat bagi peserta didik dari SMA 3 Poso dan SMA GKST 1 Tentena. Semoga dengan ditetapkannya adik-adik menjadi duta itu bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang duta yang nanti tentunya akan dimatangkan terus oleh teman-teman dari KPU agar supaya kemudian pemilihan ini tidak kemudian berhenti sampai di pemilihan, tetapi ada dorongan-dorongan, ada petunjuk-petunjuk yang dikasih secara personal kepada mereka untuk menjadi tuntunan agar supaya mereka bisa terus bergerak untuk menjadi agen-agen informasi di satuan pendidikan. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Kabis. Sukses terus hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ali Ahmad Musa Esos. Baik, selanjutnya kita masuk pada acara pengukuhan dan penyerahan sertifikat penghargaan Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula KPU Kabupaten Poso tahun 2021. Diawali dengan pembacaan SK penetapan Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula KPU Kabupaten Poso dan penyerahan sertifikat Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula yang akan dibacakan serta diberikan langsung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Poso Bapak Hamsa SH MSI. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Saya membacakan surat keputusan tentang penetapan Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula Kabupaten Poso tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso nomor 1027/PL-7202/2021 tentang penetapan Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula Kabupaten Poso tahun 2021. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso mengundang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan surat dinas Ketua KPU RI nomor 516/PP-06 SD-06/KPU/4/2021 tentang kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih tahun 2021 tanggal 3 Juni 2021 memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang penetapan Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula Kabupaten Poso tahun 2021. Kesatu, menetapkan Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula Kabupaten
sebagaimana terlampir yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, Buka Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula Kabupaten Poso tahun 2021 sebagaimana dimaksud di turun ke-1 mempunyai tugas 1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu pemilihan di daerah Kabupaten Poso. 2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu pemilihan di daerah Kabupaten Poso. 3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu pemilihan di daerah Kabupaten Poso. Dan 4. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Poso pada tanggal 15 Desember 2021. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso bertanggal Budiman Malisi. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso nomor 10.10.2/2/72/2021 tentang penetapan Buta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula Kabupaten Poso tahun 2021. Buta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula Kabupaten Poso tahun 2021. 1. Nama Kena Agraria Nyatama Kolombo, asal sekolah SMA BKSD 1 Kelpena. 2. Nisa Putri Almeida, asal sekolah SMA Negeri 3 Poso. 3. Gelania Diatmi Embarato, asal sekolah SMA BKSD 1 Kelpena. 4. Firna Angkarone, asal sekolah SMA BKSD 1 Kelpena. 5. Vidya Vitali Mosaro, asal sekolah SMA BKSD 1 Kelpena. 6. Ronaldo Tajo, asal sekolah SMA BKSD 1 Kelpena. 7. Brian Reni Putra Minihibor, asal sekolah SMA BKSD 1 Kelpena. Ditetapkan di Poso pada tanggal 15 Desember 2021 Ketua KPU Kabupaten Poso tertanggal Bapak Budiman Malisi. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Poso, Bapak Hamzah SH MSI. Selanjutnya penyerahan sertifikat Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula yang akan diberikan oleh Bapak Budiman Maliki Esos selaku Ketua KPU Kabupaten Poso kepada salah satu perwakilan Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula siswi SMA 3 Poso Kabupaten Poso. Kepada Bapak disilakan. Kelihatan Pak, kelihatan samping Pak. Oh iya. Ini ibu mana? Oh, silakan. Saya melihat. Oh, ada. Ya. Di atas nama KPU menggunakan sertifikat Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula untuk salah satu nama Nisa Putri Almeida. Asal sekolah SMA 3 Poso. Yang lain tadi saran dengan Pak Wisnu, Pak. Oke, baik. Ya,
Oke, terima kasih. Foto gini loh. Ya, Oke. yang lama ini. Yang lama ya. Selanjutnya, penyerahan sertifikat Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula secara daring yang akan diserahkan oleh Bapak Wisnu Pratala SP. Kepada Bapak disilakan. Line in. Baik, tanpa mengasah hormat kepada pimpinan dan teman-temannya sebagai duta pendidikan pemilih muda pemula Kabupaten Poso yang mengikuti secara daring. Dengan ini saya memberikan sertifikat kepada saudara Kenan Agra Nayotamaka sebagai Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula KPU Kabupaten Poso tahun 2021. Ya, memberikan sertifikat kepada Renaldo Tanjung sebagai Tajio. Sekali lagi sertifikat diberikan kepada Renaldo Tajio sebagai Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula KPU Kabupaten Poso tahun 2021. Lanjut, sertifikat diberikan kepada Vidya Vitalin Mosau sebagai Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula KPU Kabupaten Poso tahun 2021. Semua sertifikat dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Poso Bapak Budiman. Terima kasih kepada Bapak Wisnu Pratama SP, anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Penyerahan sertifikat selanjutnya akan dibacakan dan diserahkan oleh Bapak Taufik Hidayat SPMAP, Divisi Teknis KPU Kabupaten Poso. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya kami dari atas nama KPU Kabupaten Poso memberikan sertifikat kepada rekan-rekan siswa yang akan menjadi corongnya pemilu di sekolah masing-masing atas nama, ini masih di sekolah GKSD saja, SMA GKSD 1. Sertifikat diberikan kepada Firna Angkarore sebagai Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula KPU Kabupaten Poso tahun 2021. Tentu ini juga ditandatangani oleh Ketua KPU. Berikutnya kami memberikan sertifikat kepada Irlandia Dian ini tertutup ya tadi. Kami sertifikat diberikan kepada Irlandia Dian Pirato tertutup oleh layar tadi.
Selamat sebagai Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula Kabupaten Poso tahun 2021. Berikutnya kita berikan kepada Brian Randy Putra sebagai Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula Kabupaten Poso tahun 2021. Aku semua. Terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayat, STMAP selaku Divisi Teknis KPU Kabupaten Poso. Selamat sekali lagi kepada siswa-siswi SMA, SMK yang terpilih sebagai Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula KPU Kabupaten Poso tahun 2021. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan sertifikat penghargaan kepada Kepala Sekolah SMK Swasta GKST 2 Tentena atas inisiatif dan partisipasinya dalam pendidikan pemilih melalui kegiatan pemilihan langsung Ketua dan Wakil Ketua OSIS tahun 2021-2022. Sertifikat akan diserahkan oleh Ibu Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Ibu Yulianita Selviana Pangeti SE. Kepada Ibu disilahkan. Bisa buka DP Zoom. Terima kasih. Saya langsung saja tanpa selamat kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru serta adik-adik Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula yang baru saja dikukuhkan dan disematkan sebagai Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula KPU Kabupaten Poso tahun 2021. Saya menegaskan kembali sebelum menyerahkan sertifikat penghargaan untuk sekolah yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, itu adik-adik yang terpilih sejumlah 7 orang. Ada Nisa, ada Kenan, ada Galania, ada Brian, ada Sirna, kemudian ada Naldo, ada Vidya, siapa lagi ya yang saya belum sebutkan. Semoga saya bisa beberapa ini saya kenal sebenarnya familiar. Yang lain saya berharap nanti interaksinya akan lebih aktif. Kita memang dikukuhkannya di akhir tahun 2021 ya, tapi nanti kerja adik-adik akan dimulai di tahun 2022. Jadi nanti kami juga akan tetap berkoordinasi dengan pihak sekolah, Ibu Yunita dari SMA GKST 1 dan dari SMA 3 nanti kami berharap juga ada guru yang apakah itu pembina OSIS atau yang perwakilan ditunjuk untuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Poso dalam menyesuaikan waktu, jadwal, dan untuk kegiatan-kegiatan kepemiluan, termasuk nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Kacapis tadi bahwa jangan sampai mengganggu aktivitas akademis dari adik-adik yang terpilih sebagai Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula. Itu saja penekanan dari saya. Selanjutnya saya akan menyerahkan ada 2 jenis sertifikat penghargaan untuk 3 sekolah. Pertama, sertifikat penghargaannya itu untuk sekolah yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seleksi Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula, yaitu SMA Negeri 3 Poso, kemudian ada SMA Swasta GKST 1 Tentena. Kita beri tepuk tangan dulu. Jadi dari
berapa 35 sekolah SMA SMK yang tersebar di seluruh Kabupaten Poso. Untuk tahun 2021 ini yang berpartisipasi dalam kegiatan seleksi duta pendidikan pemilih muda dan pemula itu ada 2 sekolah, SMA Negeri 3 Poso dan SMA GKST 1 Tentena. Kemudian selanjutnya sertifikat penghargaan kepada SMK swasta GKST 1 Tentena. Jadi ini sering bingung-bingung ya, SMA GKST dengan SMK GKST 1. Untuk SMK GKST 1 Tentena ini terkait dengan inisiatif dan partisipasinya dalam pendidikan pemilih melalui kegiatan pemilihan langsung ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2021-2022. Ini kemarin KPU Kabupaten Poso diundang langsung dan juga itu berkontribusi terkait dengan penggunaan perlengkapan TPS. Karena pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS-nya dilakukan secara langsung menyerupai pemilihan di TPS. Dan ini kami sangat mengapresiasi, untuk itu kami juga memberikan sertifikat penghargaan. Kita beri aplaus untuk SMK GKST 1 Tentena. Demikian Bapak Ibu, adik-adik sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om santi 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 om, salam budaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu Yulianita S. Panitia SE. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta kegiatan pada siang hari ini. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan kegiatan pada siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Yunita, Pak Kepala Sekolah, adik-adik semua sudah berkenan hadir. Nanti sampai jumpa di tahun 2022. Nanti kami akan kabari selanjutnya. Ada Nisa juga yang sudah bergabung secara luring. Terima kasih. Ibu Helmi, terima kasih. Tunggu saya selanjutnya. Ada Bapak Ibu KPU, ya tadi saya sudah DM untuk 2 siswa kami yang ada kesalahan nama, baik nama di awal dan untuk marganya. Terima kasih. Nanti dikoreksi Bu. Ada di chat ya. Ya Bu, nanti akan disesuaikan kembali di sertifikatnya. Nanti baru kami sampaikan ke SMA Negeri 1. Makasih Bu ya. Pasti ya gimana ya? Sampai di lapangan, goreng.